Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Teguh dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan hasil review paper kami yang berjudul Capital Flows and the Restaking Channel of Monetary Policy. Kelompok kami beranggotakan Alisa Nadira, Christian Suryadi, Dinda Husnu Fatimah, Gina Amalia, dan juga Nadia Kausar Yudwani. Go next. Berikut adalah paper yang akan kami review. Go next. Yang pertama adalah fokus paper ini yaitu pada operasi di staking sektor perbankan dan pengaruh fluktuasi sektor perbankan dalam menghadapi perubahan kondisi keuangan serta dampaknya pada ekonomi domestik dan internasional. Lalu yang kedua adalah di mana bank sebagai perantara bagi yang financial cost-nya berkaitan erat dengan tingkat kebijakan yang dipilih oleh bank sentral. Boleh next. Lalu determinan krisis keuangan yaitu peningkatan pada leverage dan tajamnya apresiasi mata uang. Kemudian pada paper ini, ketika tingkat bunga dolar AS itu turun, tingkat pinjaman lokal dan tingkat pendanaan dolar AS itu meningkat, yang menyebabkan adanya greater cross-border liabilities dan kondisi kredit yang lebih permisif pada ekonomi penerima. Selain itu, faktor auto-regulation atau VAR sebagai penguji saluran transmisi domestik dan internasional melalui pinjaman bank to bank. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ini mengenai bukti dari metode yang digunakan yaitu VAR atau Factor Auto Regression. Jadi untuk metodenya itu Factor Auto Regression itu menguji hubungan antara VIX Index yang merupakan proksi dari volatilitas dari Standard & Poor 500 itu yang indeks saham. Lalu ada Real Fed Funds Rate yang merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed yang sudah dikoreksi oleh CPI. Dan juga yang terakhir ada leverage dari Bank Global. Untuk leverage sendiri itu dihitung dengan formula equity plus liability per liability. Jadi aset per liabilitas. Selanjutnya untuk exchange rate-nya juga dimasukkan dengan pendekatan real effective exchange rate atau REER. REER ini adalah merupakan exchange rate yang merupakan trade weighted index. Jadi memperhitungkan ekspor. Tapi untuk interpretasinya tetap sama, di mana jika REER itu meningkat, maka terjadi apresiasi dari dolar. Sedangkan untuk sampelnya itu menggunakan data dari tahun 1995 hingga tahun 2007 dalam bentuk quarter. Untuk modelnya ini pertama diuji dulu mengenai pengaruh terhadap sebuah shock terhadap variabel lainnya. Dan untuk VAR-nya sendiri itu menggunakan bentuk rekursif dengan persamaan AL kali YT sama dengan ET, di mana AL itu adalah matriks polinomial dari leg operator L, YT itu variabelnya, dan ET itu adalah vector of orthogonalized disturbance atau errornya. Nah, untuk matriksnya sendiri dapat kita lihat di bawah. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat elemen dari matriks yang 0 di kanan atas, di atas diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari sebuah variabel itu ada yang dipengaruhi oleh variabel lain, ada juga yang tidak. Jadi misalnya yang indeksnya, misalnya dengan elemen A dengan I indeksnya sama dengan 1, itu tidak dipengaruhi oleh indeks yang variabel kedua. Dalam hal ini, maka urutan dari variabel itu sangat penting. Karena variabel satu dengan lain itu tidak berubah secara bersamaan gitu. Ini untuk impulse reaction function-nya, di mana dapat variabel, maka ada 16 panel. Tapi dari 16 ini kita dapat fokus ke dalam 3 panel sebagai berikut. Dari yang sebelah kanan kita dapat melihat bahwa terdapat impact dari Fed Funds Rate terhadap leverage. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada grafiknya sebelah kanan bahwa pada quarter dari yang awal hingga quarter ke-10 lebih itu terdapat penurunan dari pengaruh shock standar deviasi dari Fed Funds Rate terhadap leverage. Puncaknya itu di kuartal ke-12, di mana secara nominal itu berkurang sebesar minus 0,47. Lalu untuk yang sebelah kiri kita dapat melihat impact dari shock dari Fed Funds Rate terhadap VIX yang merupakan proksi dari volatilitas dari pasar saham, dari indeks S&P.
Dari sini kita dapat melihat bahwa pada awal periode itu, pada kuartal-kuartal awal itu terjadi peningkatan terhadap VIX. Dan yang menarik itu yang tengah, impact dari VIX atau proxy dari volatilitas terhadap leverage. Pada awal kuartal itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Lalu intinya secara keseluruhan ini kita dapat melihat bahwa VIX index atau proxy dari volatilitas itu berpengaruh negatif terhadap leverage. Selanjutnya kan tadi kita juga sempat memperhitungkan dari dampak dari REER atau Real Effective Exchange Rate terhadap dari pengaruhnya dari dipengaruhi oleh Fed Funds. Kita dapat melihat dari panel sebelah ujung kanan atas pengaruh dari Fed Funds Rate terhadap US exchange rate. Kita dapat melihat bahwa pengaruhnya itu terhadap positif, di mana shock pada Fed Funds Rate itu berpengaruh positif terhadap REER. Selanjutnya dapat ditunjukkan oleh rekan saya bernama Dinda. Oke, selanjutnya di sini ada variance decomposition. Jadi di sini adalah impact atau pengaruh dari Fed Funds terhadap shock. Di sini ada 8 grafik dan kita bisa lihat memang kondisinya sangat fluktuatif dari grafik awal hingga grafik terakhir. Di tengah-tengah sempat meningkat, namun pada akhirnya turun lagi. Boleh next? Nah, jadi tingkat aturan Taylor ini mengasumsikan bahwa dana Fed real alami dan tingkat inflasi target menjadi sebesar 2%. Sedangkan kesenjangan output dihitung sebagai persentase penyimbangan PDB real dari IFS dari PDB potensial yang diambil dari Congressional Budget Office. Nah, guncangan dari suku bunga yang positif mengarah pada apresiasi dolar Amerika Serikat setelah jeda 10 kuartal. Dan ini berhubungan dengan konsistensi dengan penurunan leverage sektor perbankan setelah sekitar 7 kuartal. Nah, untuk ukuran kejutan kebijakan moneter dari ketiga penulis di dalam paper tersebut ini, yaitu ada suku bunga dana federal efektif nominal yang mengukur harga transaksi aktual yang digunakan di pasar dana Fed dari pinjaman antar bank dan daripada tingkat target dana Fed itu sendiri. Next. Baik, untuk pada bagian ini itu akan membahas mekanisme kebijakan moneter pada dimensi internasional. Boleh di next. Nah, bisa dilihat di sini ada 9 grafik yang merupakan dampak dari shock dari monetary policy. Nah, gambar di atas ini menunjukkan fungsi respon impuls dan 90% confidence bands untuk alternatif monetary policy shock terhadap REER, VIX yaitu indeks volatilitas dan BD leverage. Dalam model 4 variabel dengan 2 leg dan standard error yang diribut sebanyak 1000 kali. Monetary policy shock ini dianggap sebagai residu dari aturan Taylor, pertumbuhan M1 dan tingkat dana efektif nominal dari Fed. Boleh di next. Dapat dilihat juga dari grafik di atas itu bahwa US dollar memerankan peran yang lebih penting di dalam cross-border banking jika dibandingkan dengan euro, sterling, ataupun yen. Aset US dollar dari bank-bank di luar AS melampaui 10 dolar triliun pada kuartal 1 tahun 2008, melampaui sektor perbankan komersial AS dalam hal aset total. Arus modal melalui sistem perbankan internasional memiliki proporsi yang sangat besar dalam cross-border debt flows. Aliran perbankan tersebut juga berperan besar dalam perluasan domestic lending. Seolah-olah sektor offshore banking dengan ukuran yang sebanding dengan sektor perbankan komersial AS ini menengahi klaim dan kewajiban US dollar. Dan penelitian Shin menunjukkan juga bahwa bank-bank global Eropa menyumbang sebagian besar aktivitas perantaraan US dollar yang terjadi di luar Amerika Serikat. Boleh di next. Nah, untuk struktural VAR analisis dari cross-border banking flows ini, secara khusus bank global dan lokal juga beroperasi dalam model perbankan double decker, di mana bank regional ini meminjam dalam US dollar dari bank global untuk memberi pinjaman kepada peminjam korporat lokal. Pada gilirannya, bank global mendanai pinjaman cross-border ke bank regional dengan melakukan tapping dana pasar uang US dollar di pusat-pusat keuangan. Dalam pengaturan ini, ketika tingkat suku bunga bebas resiko dolar AS turun, selisih antara tingkat suku bunga pinjaman lokal dan tingkat pendanaan dolar AS meningkat.
Biaya pendanaan dolar yang lebih rendah ini akan mengarah pada percepatan arus modal bank dan kondisi kredit yang lebih longgar. Implikasi dari model ini adalah kelonggaran kebijakan moneter AS akan menghasilkan kewajiban lintas batas yang lebih besar dengan efek berantai pada kondisi keuangan global melalui saluran leverage bank. Baik, yang selanjutnya adalah gambar ini menyajikan fungsi respon impuls dari recursive VAR, di mana gambar ini menyajikan estimasi fungsi impuls respon untuk 4 variabel VAR rekursif, diantaranya dana Fed, leverage MIDI, VIX, dan REER dengan interval kepercayaan bootstrap 90% dalam model TULEC berdasarkan dari 1000 replikasi. Gambar ini juga menunjukkan adanya baris pada matriks yang mengindikasikan shock variable dan kolom pada matriks yang mengindikasikan respons variable. Ini juga mengungkapkan bagaimana model ini mengalir melalui sektor perbankan yang merupakan elemen penting dari saluran pengambilan resiko. Selanjutnya, untuk gambar yang ke-10 ini, gambar ini menunjukkan mekanisme saluran pengambilan risiko dari kebijakan moneter yang berdampak pada aliran modal dan nilai tukar dolar Amerika Serikat melalui sektor perbankan. Pada bagian kanan atas memperlihatkan bahwa peningkatan leverage dealer broker menyebabkan adanya peningkatan langsung pada bank dan peningkatan jangka panjang setelah 3 kuartal yang bertahan selama 20 kuartal. Untuk secara keseluruhannya, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan moneter bekerja melalui saluran leverage bank. Dan hal ini sesuai dengan temuan dari Gorinchas dan Opsfeld di tahun 2012 yang menemukan bahwa 2 faktor yang muncul secara konsisten sebagai prediktor terkuat dan signifikan dari krisis keuangan adalah peningkatan leverage yang cepat dan apresiasi mata uang yang tajam. Oke, lalu untuk kesimpulannya, yang pertama adalah tujuan utama dari penggunaan paper terdahulu adalah untuk menitik beratkan peran sektor perbankan dalam cross-border transmission kebijakan moneter, di mana pada paper ini bank merupakan perantara bagi yang financial cost-nya itu berkaitan dengan kebijakan bank sentral. Lalu yang kedua, dalam sistem keuangan, keterikatan antara claims dan obligasi saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika bank global menerapkan kondisi longgar pada bank lokal, semakin longgar juga kondisi kredit pada ekonomi penerima, sehingga kondisi likuiditas yang lebih permisif atau ketersediaan kreditnya itu lebih besar akan disalurkan across borders melalui interaksi bank global dan lokal. Lalu paper ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan kunci utama yaitu sejauh mana cross-border spillovers dapat menggambarkan banking sector lead yang diuji pada analisis kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.